apa namanya, ikan banyak sakit nih. Iya. Yang buat pemula seperti saya ini, nanti tolong dikasih penjelasan sedikit ya Mas. Untung kan udah lama di Koina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu Mas Untung lagi di tempatnya Mas Untung di Meteor Koi Kudus. Nah, terus gini Mas, ini kan musimnya panas dingin. Ini ngobrol-ngobrol sedikit Mas. Iya. Apa namanya, ikan banyak sakit nih. Iya. Yang buat pemula seperti saya ini, nanti tolong dikasih penjelasan sedikit Mas. Untung kan udah lama di Koina. Ciri-ciri ikan yang sakit itu kayak gimana gitu loh Mas. Ya, untuk ciri-ciri ikan yang sakit ini kan lagi musim Mas Billy. Ya. Ada yang kena Aeromonas, ada yang kena jamur insang. Biasanya kalau Aeromonas itu yang badannya agak kemerah-merahan. Terus kalau yang jamur insang itu insangnya ada putih-putihnya. Ada bercak putih-putihnya. Putih titik-titik itu Mas. Ya, putih titik-titik ya, betul. Jamur insang itu. Jamur insang. Kalau yang putih titik-titik disirip itu kadang dulu aku pernah itu apa Mas? Oh, ya, itu mungkin bocor. Benih liar mungkin. Enggak deh Mas. Jamur ya Mas. Jamur. Ya mungkin jamur. Lebih baik diangkat, dikarantina. Nah, itu termasuk ciri-cirinya yang lain, maksudnya yang perilaku koinya yang sakit itu awal-awalnya seperti apa Mas biasanya? Biasanya flashing. Flashing itu apa Mas? Menggesek-gesekkan badan ke dinding kolam biasanya Mas. Oh, tak kira dugem flashing. Oh maaf. Iya. Gesek-gesek. Gesek-gesek. Terus apa lagi? Biasanya itu ada kutu, kadang ada kutu yang hijau-hijau itu sama kutu jarum yang nempel di badan. Biasanya antisipasinya kalau kena kutu dikasih kutu killer atau kutu blast. Kalau kutu killer itu kan Mas, dicampur sama pakan, nanti sehari 2 hari langsung sehat lagi, sembuh langsung. Tamunya mati. Kutunya mati. Oh, bukan ikannya ya Mas nanti? Bukan. Mengobati dari dalam. Oh iya. Ini ikannya Mas Untung ini walaupun terbuka ini set-set semua teman-teman. Jadi mungkin ya berdasarkan pengalaman juga, sudah keeping lama, akhirnya paham juga nih Mas Untung. Nah kalau ada yang mojok diem itu gimana Mas itu? Wajib diangkat, dianalisa, dicek insangnya kena jamur atau Aeromonas, terus nanti kita angkat, terus disendirikan, ditaruh karantina, taruh ember atau taruh akuarium, terus nanti obatnya kita kasih Lukastop, sama dikasih heater, biar anget ikannya. Jadi sederhana ya Mas, berarti tambahnya lagi Mas, sama setiap 8 jam atau 12 jam sekali airnya diganti. Itu biar apa Mas? Ya biar kadang airnya bau, terus ganti yang baru, tapi setengah aja. Biasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari langsung sembuh. Kalau kasih Lukastop sama heater. Lukastopnya seperti apa Mas? Ada ininya, contohnya? Lukastop ini teman-teman, ini pakainya obat Lukastop ini kalau untuk karantina, untuk karantina buat kirim-kirim ikan keluar kota juga bisa. Berarti ini serbaguna Mas ya? Serbaguna Mas Billy, siap. Ini harganya kira-kira sampai berapa Mas? Ini kalau yang kecil saya beli itu 10-12, kalau yang besar ini sekitar 50. Oh, ini yang besar ya? Ini paling besar. Ini cukup murah teman-teman. Nah untuk harga ikan yang mahal, ini perawatan buat penyakit ikan ini cukup murah lah. Itu kan isinya banyak ya Mas? Iya banyak. Bisa berkali-kali dipakai. Sampai setengah tahun ini nggak habis-habis Mas Billy ini. Teman-teman.
Nah itu tadi kan ikan yang sakit mas. Iya. Kalau ciri-ciri ikan yang sehat itu gimana mas? Jadinya kebalikannya atau gimana? Iya, ikannya ya kayak gini mas, pilih lincah. Terus nafsu makannya itu nggak pernah berhenti. Jadi lincah, bergerombol gitu ya? Iya. Jadi kita belajar lagi teman-teman. Jadi kalau ikan sehat itu lincah, nafsu makan tinggi, bergelombol seperti ini itu sehat teman-teman. Nah berarti kalau sakit kebalikannya ya mas. Yeah. Menyendiri itu berarti sudah ciri-ciri sakit, sebaiknya cepat diangkat ya? Diangkat, karantina, dicek, dianalisa dulu. Nanti dikasih obat sesuai penyakitnya. Ya gitu teman-teman, kita belajar serba-serbi koi ya seperti inilah, mesti ada sakitnya, itu juga harus mengalami ya mas. Iya. Intinya pokoknya sabar mas dulu ya. Berproses ya mas. Ya proses. Kalau mas Untung saya punya resep rahasia, itu pakai apa mas? Yang lain dari yang lain gitu mas. Saya kemarin sempat cerita pakai. Ya sederhana saja mas Billy. Saya kan kalau ngasih makan ikan, saya pakannya saya kasih godong kelor, daun kelor, terus dikasih air hangat. Ini cuma asalnya ya cuman apa sih gede. Ya coba-coba, alhamdulillah ikannya sehat. Ya, sehat gak harus mahal. Sehat gak harus mahal teman-teman. Tapi yang penting hasilnya gimana. Mungkin kan ada yang pakai versi-versi lain, kadang saya tahu ada pakai bawang putih, nah, terus belikan vitamin, antibiotik. Ya. Kalau antibiotik saya pakai apa mas? Dulu itu saya pakai apa ya mas? Kayak serbu itu mas, vitamin koi mas namanya. Oh, iya. Memang ada ya? Ada 60.000. 60.000. Lumayan. Kalau ini kan cuma nanam di tempat, nanti subur, daunnya banyak, setiap hari bisa diambil. Nah ini di kebun ada, di sawah, di pinggir jalan ada teman-teman. Ini murah meriah, ini resep rahasia dari Mas Untung biar ikannya sehat. Nah, orang dulu itu pakai daun kelor juga buat jamu ya mas? Ya buat jamu. Saya kadang juga minum mas Billy. Saya praktekkan di koi kok, koinya kok ikut sehat-sehat juga. Makanya waktu makan ini wayah hujan, musim hujan, ikannya juga masih lahap makannya, sehat-sehat aja. Nah ini kayaknya Mas Untung ini sehat-sehat semua. Mas, ya untuk mensiasati apa namanya cuaca dan musim ini kan panas dingin, itu selain daun kelor itu ada perawatan lainnya apa mas kira-kira? Ini paling kita big wash, ini filter, tong filter kita big wash, kita keluarkan air kotornya, terus nanti airnya kita tambah lagi, kita kurangi 25% dari volume, nanti kita tambah air baru lagi. Cuman itu aja tambahannya. Kalau ini yang outdoor ini seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau yang ada atapnya ini malah 2 bulan malah belum saya big wash ini malah. Berarti nggak masalah ya mas? Nggak masalah. Apa? Yang nggak kena hujan nggak masalah? Nggak masalah. 2 bulan sekali nggak apa-apa. Ini big washnya juga kayaknya gampang teman-teman. Ini dari tong-tong ini, kalau filter tong ini tinggal dicabut ya mas? Cabut aja mas. Tinggal dicabut aja, airnya berkurang nanti ditambah lagi. Kayaknya segitu, jadi simple teman-teman. Jadi apa namanya, perawatan koi itu aslinya tidak serumit yang dibayangkan, asal tahu apa namanya garis besarnya aja sih ya mas. Iya. Ada apa lagi yang mau disampaikan mas untuk perawatan koi? Ya intinya kita merawat koi itu harus sabar, telaten, dan kita nikmati prosesnya. Ya, insya Allah kedepannya bagus lah. Ya gitu teman-teman. Nah terus ini gimana mas, kalau ada yang mau ngambil ikan ini di mana mas, ini namanya yang lengkap mas? Meteor Koi Kudus, Google Map Untung Gerabah. Nanti alamat, nomor telepon saya cantumin di deskripsi teman-teman. Nanti bagi yang minat, ini stoknya masih ada ya mas, banyak ya? Masih lumayan.
Itu sedikit kita belajar lagi, ada tips dan trik juga dari Mas Untung untuk perawatan koi, gimana koi dirawat dan ciri-ciri sakit dan sehat. Nah, kapan-kapan nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang hal lain lagi tentang koi. Tetap di channel Koi Mania Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Mas Untung. Sama-sama Mas. Ya.